saya yang duluan ngegas untuk ngajakin yuk resign kita Iya, lanjut ke betul Depolitan. betul. Mulai terpicu banget dari teman-teman semua sebetulnya yang nge-email kita, Mas kontennya nggak ada lagi ya yang diupdate. Jadi penghargaan tertinggi buat kita adalah ketika ilmu yang kita punya orang bisa dapat manfaatnya juga. Gimana tetap upayakan escalate the skills programmers di Indonesia. Oke. Pembajakan dari dulu nggak bisa dihindarin. Dari Oke. zaman banget dulu pas saya punya PS1 juga ngebajak kan CD-nya. Oke. Aduh, pelaku pembajakan nih. Karena emang sesuatu perubahan itu bukan sesuatu yang selalu indah gitu kan. Bener-bener. Selalu sakit dulu. Hai Coders, selamat datang di Smata Small Talk Kodepolitan. Nah, di episode hari ini kita akan ngobrol dengan co-founder dari Kodepolitan serta CMO Kodepolitan. Teman-teman tahu nggak sih CMO itu apa? CMO itu adalah Chief Marketing Officer. Jadi kita akan membahas tentang harus gimana sih branding jadi programmer tuh. Nah, sekarang udah ada Kang Singgi di depan kita. Halo semua. Boleh disapa dulu Kang Coders yang lagi ngedengerin dan lagi nonton. Halo Coders, selamat ngoding ya. Udah itu aja. Jadi nontonnya sambil ngoding aja lebih bagus. Oke. Nah, Kang Singgi apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ya, sebelumnya terima kasih Kang Singgi sudah menyempatkan hadir untuk ngobrol Sama-sama. sama Wani di sini. Nah, Kang, kan tadi Ya. sesuai judulnya itu adalah cara branding menjadi seorang programmer. Kan Akang ini basicnya juga dari pemrograman kan ya, Kang? Duh, berat banget nih pertanyaannya nih. Gimana branding? Sedangkan aku sendiri bukan programmer sekarang. Iya, Gimana makanya. nih? Maksudnya basicnya Akang kan dari dunia pemrograman kan, Ya, kuliahnya betul, juga betul. S1 dan S2-nya gitu. Tetapi sekarang fokusnya lebih ke marketing dari Kodepolitan. Nah, bisa diceritain nggak Kang, kenapa switch gitu? Pada dasarnya sih karena bakat sih. Oh, Kalau bakat. iya, kalau orang Sunda bakatku butuh ya. Oh, Biasanya. bakatku butuh, Iya. oke. Iya, jadi karena kita co-founder role-nya dibagi-bagi gitu kan. Ada yang jadi Save Everything Officer ya. Iya, betul. Iya, Ada. benar-benar. Sip. Iya, benar-benar Ada ya. yang di teknologinya, ada Iya, yang di iya. bagian kontennya dan Iya. terus kalau udah semua ini ngapain? Ada yang jualinnya? Ya udah, saya aja yang jualin gitu. Oke. Jadi dimulai dari sana karena memang dari pembawaannya memang yang lebih senang untuk ke approach apa aja yang bisa kita lakukan supaya Kodepolitan tetap sustain. Ya saya yang maju jadi marketing officer-nya seperti itu. Oke. Nah, kan di episode pertama dan kedua itu Kang Kresna dan Kang Tony itu cerita tentang alur gitu ya. Maksudnya cerita tentang sejarahnya Kodepolitan itu gitu. Nah, kalau Akang sendiri pas waktu diajakin masuk ke Nyangkot dan Kodepolitan tuh gimana rasanya? Padahal kan belum berprospek gitu loh Kang si Kodepolitan ini gitu. Iya, saya belum briefing ya, jadi isinya apa ya? Nggak, takutnya salah informasi. Iya. Jadi kita bentuk Kodepolitan pada awalnya namanya Nyangkot kan, udah Iya, diinfoin betul, juga kan. betul. Jadi dulunya emang nggak kepikiran nih mau jadi ikut kurang deket ya. Iya, kurang deket Kang. Jadi mau dijadiin benar-benar bisnis sendiri itu nggak kepikiran sama sekali. Waktu Oh, nggak kepikiran. 2011 ya 2012 aku lupa diajakin sama kebetulan itu Tony karena kita satu kelas di UPI. Yuk sharing aja nih buat programming apa yang udah kita pelajarin kita sharing ke dalam tulisan majalah namanya. Jadi sana diajakin barulah udah itu lulus semua nih 2013. Di sana kepikiran subscriber kita udah cukup banyak nih dan mulai terpicu banget dari teman-teman semua sebetulnya yang email kita, Mas kontennya nggak ada lagi ya yang diupdate karena memang saat itu mulai pada sibuk kerja masing-masing. Oke. 2013 tuh. Pendek cerita 2013 akhir itu kalau nggak salah ya nanti koreksi sama Kresna sama Tony sama Riza, saya yang duluan ngegas untuk ngajakin yuk resign kita lanjut ke Depolitan gitu. Jadi waktu itu saya resign duluan, disusul Kresna, disusul
Riza, udah itu Tony gitu. Tony nggak resign sih, beresin kuliah dulu soalnya. Iya betul. Diceritain juga kok di episode 2. Iya, dijelasin jadi Iya, dia iya. fokus dulu. Nah dari sanalah mulai kita nggak tahu sama sekali mau buat apaan, tapi kita melihat ini punya hal yang sangat menarik yang mau kita lakukan. Dalam artian seru banget loh ceritain apa yang sudah kita pelajarin, kemudian kita tuangin ke tulisan, ternyata orang yang ngerasa manfaatnya banyak gitu. Jadi penghargaan tertinggi buat kita adalah ketika ilmu yang kita punya orang bisa dapat manfaatnya juga. Itu udah, wah ini udah jadi motivasi tersendiri gitu. Barulah 2014 ya itu bagus secara apa ya, secara manfaat ada, tapi apakah ini bisa bekerja untukmu? Maksudnya dalam artian apakah ini layak dilanjutkan atau tidak? Karena kita tentu membuat suatu hal lebih mudah, baik itu dalam belajar pemrograman contohnya. Tapi kita juga harus memikirkan bagaimana membuat kita tetap semangat dan sustain membuat konten itu. Jadi memikirkan di dalam bisnisnya. Gitu. Nah di sanalah 2014 mulai berpikir, oh, oke. Kresna sama Oriza Tony udah jelasin belum ya? Kita ada 2 kaki waktu itu. Yang dari nyangkot terus jadi Kodepolitan itu kan? Dari itu langsung ada kita buat consulting sendiri. Jadi Kodepolitan 2014 sampai 2015 itu buat consulting sendiri. Karena apa? Karena kita belum bisa sustain revenue dari Kodepolitan selama 2 tahun itu. Karena baru jadi apa ya sebutannya badan hukum PT tahun 2016. 2014-2015 ada nama satu lagi main kreatif. Gitu. Oh enggak belum ada cerita. Belum ya. Belum. Jadi main kreatif itu memang unit khusus di luar Kodepolitan untuk generating revenue untuk kantong kita masing-masing sebagai founders. Project kan lah, ngambil project software development dan tech lead-nya di sana aku gitu. Di Kodepolitan Kresna di sana aku. Nah, di main itu. Kreatif. Jadi untuk project management, untuk apa ya, untuk cari klien, untuk cari proyekan yang memang bisa jadi penambah dompet lah, untuk tetap konten Kodepolitan terus melanjut. Main kreatif itu. Jadi ketika main kreatif udah Kodepolitan udah oke, akhir-akhir 2015 itu main kreatif tutup. Jadi aku full langsung gitu. Ke Kodepolitan itu. Ya, jadi masuknya ke CMO aja, tetap dari 2014 juga CMO juga gitu. Singkatnya seperti itu sih. Nah, terus Kang Tadi pertanyaannya apa ya? Kan Akang basicnya itu dari programmer kan ya. Iya. Terus istilahnya jadi ke marketing. Nah, menemukan bakat gua nih lebih ke marketing gitu. Itu tuh daripada programmer itu tuh gimana? Kembali lagi itu bakat banget. Bakat banget ya? Bakatku butuh. Enggak maksudnya sampai sadar gitu loh Kang. Lebih ke ini lebih ke senang aja dalam artian gimana ya, senang tuh bukan berarti sesuatu hal yang dilakukan karena kita udah passion dari awal gitu. Tapi memang kita adapt dengan apa yang dibutuhkan gitu. Dan waktu itu saya adapt dengan teman-teman lagi butuh apa ya, yang ngejualinnya, cari partnernya, siapa yang bisa kita approach, apa yang harus kita lakukan gitu waktu itu. Karena kalau misalnya saya turun ngoding, dalam artian skill ngoding saya nggak sebagus teman-teman yang lain, sebagai founder yang lain. Kalau saya bisa katakan seperti itu gitu, karena saya dulu lebih expertise-nya dibuat multimedia sama animasi waktu itu. Jadi code-nya di sana, bukan di code system gitu. So ini nggak terlalu bagus juga kalau untuk catch up. Jadi aku ambil peran yang sebagai marketingnya. Nah di sanalah mulai mendalami apa yang harus dilakukan sebagai marketing dari mulai dari mulai produk yang dibutuhkan oleh market, klien negosiasinya kayak gimana, sampai dapat closingnya seperti apa. Itu semua memang dilihat perlahan, dalam arti dilihat perlahan itu dipelajari perlahan. Nah itu belajarnya Akang sendirikah atau misalkan Akang ketemu mentor dulu atau kayak gimana gitu Kang? Mentor penjualan? Kayaknya belum ada di sini. Kalau saya tipenya adalah lakuin aja dulu. Kalau salah ya minta maaf. Oh gitu. Belajarin. Ingat ya teman-teman. Lakuin aja dulu, kalau salah minta maaf. Lebih mudah minta maaf daripada minta izin, ya nggak Kang? Tapi memang tidak applicable di setiap kondisi ya. Hati-hati. Oke. Tetap harus hati-hati, bukan berarti melakukan gak bersapa aja, enggak. Tapi kita tetap doing the best gitu. Preparationnya, terus apa yang harus dilakukannya, agreement kayak gimana, itu doing the best. Tapi kalau ada kesalahan ya terima aja. Gitu. Jadi memang ini belajar dulu, ini mentor dulu, itu penting. Tapi lebih penting adalah doingnya dulu. Jadi selama dari main kreatif itu 2014 sampai sekarang ya doing dulu aja. Nggak sekali kok sering ngelakuin kesalahan gitu. Tapi seninya di sana gitu. Jadi memang apalagi yang harus dilakukan ini tetap bisa sustain, apalagi nih. Kalau orang sekarang bilangnya
bukan marketing ya. Kalau orang sekarang startup tuh sebutnya hustler gitu. Jadi ada opportunity apa kita kejar gitu. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita punya kita matchingkan gitu. Baru kita gain revenue dari sana. Contohnya kayak gitu. Oke. Nah, pernah nggak misal pas waktu pertengahan Kodepolitan ini, Akang merasa kayak am I on the track gitu? Am I on the right track gitu buat di Kodepolitan ini gitu? Oke. Kalau nanya ke saya, the right track. There's no access the right track. Oh, gila bener sih ya karena kan itu sendiri yang dipikir, maksudnya itu dibikin oleh pikiran sendiri kan ya. Iya, Betul, yang betul, menurutku betul. adalah gimana cara kamu melakukannya sepenuh hati gitu. Jadi Kodepolitan, mau apapun yang mau kerjakan gitu ya. Kuncinya adalah sepenuh hati dulu. Kamu bisa komit di sana atau enggak gitu. Gitu. Memang nggak mudah. Iya. Memang nggak mudah. Kita nggak tahu apa yang lakukan, gelap gitu ke depan atau gimana. Ya coba aja dulu, jalan dulu gitu sebelum kita mati kan. Coba aja dulu. Kuncinya coba aja dulu. Oke, Coba aja dulu. Kang. Terus pertanyaan selanjutnya, pas kalau misalkan dilihat nih 2021, Kodepolitan kan udah kerjasama sama banyak company, international company. Kayak kemarin kita udah kerjasama sama Alibaba, terus tahun kemarin kita udah kerja sama Here, terus sama Intel juga gitu. Nah, how do you approach them, atau dia yang nge-approach gitu Kang, atau kayak gimana sih? Boleh nggak diceritain ke coders gitu? Oke. Sebetulnya kalau saya termasuk, kalau untuk internasional itu termasuk yang their approach first gitu. Oke. Jadi mereka yang approach kita duluan karena melihat dari mungkin dari referral atau dari prestasi sebelumnya gitu ya. Dan dari sana my to-do list adalah membuat teman-teman yang approach kita puas dengan apa yang mereka butuhkan di kita. Jadi mereka cari apa, oke, kita bantuin gitu. Yang penting selesai gitu. Konsepnya di sana. Do your best dan done gitu, dengan selesai. Dan ngebuat mereka puas dengan apa yang kita lakukan dan mau bekerja sama lagi dengan kita. Gitu. Kuncinya di sana. Memang kalau dari segi partnership adalah kita harus lihat dulu apa partnership ini short term atau long term. Kalau long term, do your best banget gitu ya. Betul. Dan itu berpengaruh dengan di cara negosiasinya nanti. Gitu. Apakah kita harus gain the profit bigger atau misalnya kita memperbesar kuenya dulu. Gitu. Kalau misalnya long term itu lebih layak what potential we can do together untuk kedepannya gitu. Itu lebih baik kita persebar dibandingkan dengan memperkecil. Kecuali nego di pasar ya, itu sebisa mungkin kita dapat untung. Tapi kalau untuk partnership yang lebih panjang, buat long life partnership kalau bisa. Gitu. Long life partnership. Bukan jodoh aja ya, tapi betul. soal pekerjaan juga harus. Benar. Terus Kang, kedepannya ada upcoming project apa gitu untuk di Kodepolitan kira-kira? Pantengin dulu Sosial medianya, Instagramnya Kodepolitan ya. Takutnya kalau saya bilangin sekarang teman-teman kaget yang mana dulu diikutin ya. Oh iya, karena saking banyaknya ya coders. Ya sabar aja, nanti satu persatu. Yang jelas kalau yang saya inginkan tahun ini adalah kalau saya personal gitu, yang mau diajak partner, gimana tetap upayakan escalate the skills programmers di Indonesia. Bukan cuma dari konten yang kita buat, tapi juga betul. Dari orang luar, misalnya dari Alibaba, kalau dari Here untuk masuk ke kita dan adapt teknologi itu. Dan kita secara perlahan-lahan, karena kan coders ini anak-anak muda yang potensial banget bisa dibilang gitu ya, potensial dan punya keingintahuan tinggi, ya itu kita sajikan untuk itu. Kalian pelajarin dan mungkin nanti akan digunakan di masa depan. Gitu. Jadi sekarang bukan lebih ke wah ini harus yang keren banget, ya that's good, tapi the other way is coba aja dulu tadi. Lebih baik manfaat apa aja dulu yang mau kita kasih ke teman-teman gitu. Oke, Kang. Gitu. Terus Kang, kan Kodepolitan itu bikin konten juga kan. Maksudnya media platform online belajar pemrograman gitu. Tuh. Dan terus ada masalah waktu itu yang tentang pembajakan itu. Pembajakan konten. Nah, Akang sebagai orang marketing gitu ya di Kodepolitan menyikapi tentang pembajakan itu seperti apa? Pembajakan konten Kodepolitan. Berat ya pertanyaannya. Luar biasa nih Wan sekali. Oke, pembajakan dari dulu nggak bisa dihindarin. Dari zaman banget dulu pas saya punya PS1 juga ngebajak kan CD-nya. Aduh, pelaku pembajakan nih. Ya intinya itu
effortnya cukup besar. Kalau kita tidak ingin orang tidak ada yang membajak, adanya upaya kita memperkecil pembajakan itu. Gitu. Upayanya apa? Misalnya kita pakai teknologi tidak bisa dibajak kah, tidak bisa direkam kah dengan konten yang kita punya gitu. Jadi membuat secure untuk contributors atau untuk secure konten kita sendiri gitu. Betul. Yang kedua, misalnya terjadi pun pembajakan, oh ya udahlah. Karena apa? Kita harus mempertimbangkan apakah lebih baik memitigasi atau kita menanggulangi pembajakan itu. Apakah menanggulangi pembajakan ini effortnya sebanding dengan benefit yang kita dapat? Kalau ternyata ini panjang banget gitu, ya it's not worth it to do gitu. Lebih baik kita percayakan ke hati nurani dan akhlaknya teman-teman komunitas. Karena so far kita bersyukur banget teman-teman. Kenapa? Karena Kedepolitan ini besarnya karena komunitasnya itu sendiri. Betul. Teman-teman itu ngebantu. Dimulai dari platformnya. Betul. Teman-teman komunitas ngebantu kita untuk ngecek, Mas ada bolong di sini, Mas ada. Kita bantuin tempel. Kita bantu, kita sangat terbantu dan ditambal tuh bolong-bolong teknologinya. Terus requestnya konten kayak gimana, kita teman sendiri yang ramein. Karena kalau kita merasa itulah timbal balik dari manfaat yang kita kasih. Karena dari codersnya sendiri yang ngasih tahu kan ya Kang pas waktu pembajakan bener itu. banget, serius bener banget. Bener kan ya? Bahkan mungkin bisa dikatakan kenapa orang-orang kayak bahkan Alibaba Cloud, Share atau siapapun yang datang mungkin datangnya dari bisikan teman-teman. Iya, Kita nggak betul. tahu. Kita nggak tahu ya. Tapi thank you banget buat teman-teman semua. Udah tetap nikmatin konten Kedepolitan dan dapat manfaatnya, dan bisa share ke teman-teman semua. Gitu. Pertanyaan selanjutnya nih Kang. Apalagi? Akang tuh pernah merasa Berat-berat nih. jenuh nggak maksudnya di menjalani sebagai CMO-nya Kedepolitan gitu? Jenuh atau capek? Biasanya atau kayak gimana apa? sih kalau jenuh tuh? Istilahnya kayak udah deh gue udah berhenti dulu dah apa kek, atau enggak rest dulu atau break dulu atau gimana gitu, atau bosen kah atau kurang tantangan atau gimana gitu? Kurang tantangan gak pernah sih sebetulnya. pernah Karena kurang apa? tantangan. Dibilang tadi it's not the right track. Iya, Pernah. benar. Kalau menurut saya gak pernah ini right track. Yang jelas itu yang kita pilih, ya lakuin dulu gitu. Betul. Kalau misalnya ditanya jenuh atau enggak, capek pasti ada. Kalau saya biasanya capeknya karena aduh ini belum kekerjain banyak banget. Nah itu biasanya capek. Oke. Jadi ada yang listnya yang belum selesai, ada partner yang belum di approach gitu. Itu Iya. udahlah istirahat dulu deh. Tapi nggak lama, jarang banget, bahkan jarang banget. Jadi bukan dikatakan jenuh, itu lebih ke capek aja gitu. Oh, capek. Capek, istirahat dulu bentar sehari. Gitu. Udah itu biasanya bilang kalau teman-teman saya, gue istirahat dulu ya sehari, lagi capek banget nih. Soalnya biasanya nggak stable gitu. Kalau terlalu dipaksakan gitu, nggak produktif juga. Gitu. Jadi pasti ada. Tapi kalau misalnya dibilang, wah ini nggak mau jadi CMO lagi, enggak. Kenapa? Karena seru banget. Betul. Karena seru banget jujur gitu. Dan itu berpengaruh ke bentuk Kedepolitan sekarang juga gitu teman-teman. Jadi itu juga semua dipengaruhi saya nggak bisa predik, tapi saya coba untuk adapt apa yang teman-teman butuhkan gitu. Kuncinya di sana. Gitu. Nah Kang, kita kan lagi menghadapi pandemi COVID-19 nih. Oke. Nah terus kan ya pastinya kan semua, maksudnya dari COVID aja itu berdampak ke seluruh dunia gitu. Dan ini juga berdampak ke Kedepolitan dong pastinya. Banget. Nah gimana sih rahasianya gitu, tipsnya sampai Kedepolitan bisa bertahan di dunia di COVID pandemi 19 ini? Satu itu kuasa Allah. Iya Jujur, betul sih. kuasa Allah betul berkah. Karena seikhtiar apapun kita nggak pernah memproyeksi hal itu. Gitu. Jujur, Kedepolitan tahun 2020 kemarin itu cash flow hampir minus. Hampir minus. 2021 minus. Berarti 2020 hampir minus. 2021. Jadi teman-teman Kedepolitan apakah bisa sustain tanpa rugi? Enggak, rugi kita jujur. Rugi besar banget. Sampai cadangan dana kita hampir terkuras gitu. Iya. Tapi alhamdulillah ya karena Allah beberapa partner approach. Terus project datang, konten nambah banyak gitu. Dan kita bisa escalate lebih banyak juga untuk revenue dari sana gitu. Jadi memang saat ini yang berhasil membuat kita bertahan memang kita bisa lihat terutama untuk teman-teman yang langsung beli itu cukup menurun. Kenapa? Karena mungkin lebih menekankan ke kebutuhan primer saat ini. Betul. Kebutuhan primer itu kita amati itu penting banget itu. Jadi kita coba untuk
membuat hal yang menekankan untuk gain revenue-nya dari tempat yang lain, yaitu dari bisnis dari government atau enggak dari perusahaan lah istilahnya. Nah dari sanalah baru bisa kita sebutannya itu bisa kembali normal lagi, untuk bisa normal gitu, untuk menggantikan revenue yang sebelumnya gitu. Jadi bisa dibilang Cosmopolitan selamat ya itu karena beruntung aja gitu. Alhamdulillahnya beruntung dan Allah selamatkan gitu ya. Kita masih bisa buat podcast kayak gini, buat konten gitu ya. Dan kuncinya bisa dikatakan biasa atau enggak, tapi percayalah, ikhtiar dan berserah diri, itu aja. Ikhtiar dan berserah diri kuncinya teman-teman. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya adalah Kang Singgih kan basicnya di dunia pemrograman tadi ya. Betul banget. Nah terus sekarang sudah menemukan bakatnya di dunia marketing. Iya marketing kan? Dan project management. Iya oke ya. Nah terus kenapa masih stay di pemrograman? Kenapa nggak ke bidang-bidang yang lain gitu? Kontennya maksudnya Cosmopolitan? Iya betul. Tinggal nunggu waktu. Jadi gini. Memang pemrograman itu hal yang sudah kita gandrungi dari lama banget gitu. Tapi kita ingat kita Cosmopolitan itu lebih condong ke customer driven. Gitu. Jadi teknologi memang penting, bisnis memang penting, tapi kita customer driven. Kenapa? Karena misi utama kita adalah tetap ngedukasi Indonesia, ke pemudanya kayak gimana gitu. Pemuda-pemudi yang benar-benar baru banget gak tahu harus kemana, kita bantu diarahkan. Jadi ketika melihat potensi itu, mungkin akan lebih baik kita bantu teman-teman di area yang lain juga. Jadi tinggal tunggu waktunya aja. Tunggu ya teman-teman. Ya. Begitu. Terus Kang banyak banget yang nge-DM di Instagramnya Cosmopolitan. Oh iya? Iya, nanya tentang hiringnya Cosmopolitan gitu. Oke. Nah, Akang selaku CMO dari Cosmopolitan ada tips dan trik nggak supaya orang-orang yang nge-DM ini bisa diterima di Cosmopolitan gitu? Tunggu lowongan sih. Tunggu lowongan. Iya sih bener juga. Iya kan, bener ya? kan? Bener kan? Gitu. Iya. Karena itu kita kalau manpower planning kayak gitu, itu ngikutin dari kebutuhan kita juga dan mau generate revenue-nya sebesar apa. Kita nggak bisa tiba-tiba untuk nge-hire banyak orang nih. Wah ini bisa nih, nggak bisa gitu. Kita harus tetap ngitung investment kita dengan people berapa banyak dan revenue yang mau kita generate berapa banyak gitu. Jadi bukan yang nggak mau, tapi memang kita tetap dalam area dalam area bisnis yang harus berkelanjutan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada lagi ya pasti diumumin sih. Iya gitu. betul. Dan kita juga membuka kesempatan magang banget. ya kan. Jadi teman-teman yang mau magang di Cosmopolitan bisa banget tinggal DM. Remote juga bisa ya? Iya betul. Iya. Remote juga bisa saat ini ya. Jadi teman-teman selama ada koneksi dan bisa komitmen dengan task di magangnya, kontak aja langsung ke sosial media Cosmopolitan. Iya betul. Terus Kang ada tips dan trik nggak supaya orang, nih sebenarnya, tadi udah bilang sih, udah kekeh di bakat itu. Apa? Yang ini, yang bakatnya Akang ini lebih ke dunia marketing dan branding daripada di pemrogramannya kayak gitu kan. Nah maksud Tuhan itu istilahnya ada tips dan trik nggak? Siapa tahu teman-teman yang mendengarkan ini tuh sudah gak mau memprogram gitu. Tapi dia juga punya bakat atau misalkan ada kemauan gitu untuk switch role dari pemrograman ke bidang-bidang yang lain. Nah Akang ada tips dan trik nggak untuk orang yang kayak gitu? Oke. Tips triknya, kalau mau melihat ke saya, cukup lakukan aja. Mana yang lebih kamu suka. Ngoding tidak buruk, marketing tidak buruk, tapi mana yang bisa kamu jaga sepenuh hati untuk dikerjakan. Gitu. Oke. Pilih aja yang mana. Bukan berarti aku marketing nggak akan bisa ngoding, kata siapa. Saya juga kalau sesekali iseng belajar ngoding kok. Kan platformnya Cosmopolitan ya. Iya betul. Courses juga
konten manajemen juga kan di saya kan. Iya, gitu. Jadi itu juga di review juga. Iya, Kang Singgi juga beberapa ada mengisi di kontennya Kodepolitan Betul kan. betul, iya. Dan untuk audit konten juga kan saya nontonin dulu. Gitu. Jadi secara nggak langsung bukan berarti Lepas banget dari dunia banget, iya pemrograman. betul banget, Betul, bukan betul, lepas betul. banget. Jadi kalau misalnya teman-teman, lu bingung nih mau milih yang mana, jangan kelamaan bingung, dilakuin aja, Betul, betul, cukup, betul, betul. gitu aja kok. Simpel banget kan? Iya sih sebenarnya. Simpel tapi susah dikerjain, Iya betul ya kan? Kang, gampang banget untuk diomongin Iya. gitu. Self drivennya harus, Iya, jadi benar-benar. teman-teman kalau urusan kayak gitu ya itu self drivennya dari teman-teman sendiri. Gitu. Oke. Kalau emang susah dibiasakan. Kalau sudah dibiasakan, oke. Ya dipaksain karena emang sesuatu perubahan itu bukan sesuatu yang selalu indah gitu kan. Bener-bener. Selalu sakit dulu membiasakan diri karena kayak muscle memory, kayak keinginan gitu itu gritnya tuh harus di maintain terus. Jadi kalau memang teman-teman minat dan mau bukan mempertanyakan, lakukan. Lakukan. Betul sih. Konsepnya kayak gitu ya. Konsepnya. Enak banget sih Mas Inggi ngomongnya kayak gitu. Ya emang enak banget ngomong mah. Iya bener. Enak banget ngomong mah. Kadang-kadang sok jujur ya teman-teman, maksudnya karena kan dari ya istilahnya umurnya kita ini gitu ya, kan saya sama Kang Singgi tuh jauh ya umurnya. Masa? Gitu. Jadi maksudnya pertanyaan yang saya sampaikan juga ini ada yang berkaitan dengan pertanyaan dari diri saya gitu. Jadi ya seperti itu. Tapi bener sih emang harus dilakuin dulu. Jangan kebanyakan bingung. Iya sih. Iya sih. Buat aja dulu. Iya, benar. Contoh, saya buat podcast, buat aja dulu. Nanti yang denger siapa? Ya peduli amat gitu kan. Iya, Yang penting betul, dengerin betul, dulu betul. gitu. Kalau emang kamu punya keinginan, lakuin dulu, coba dulu. Karena biasanya, aku nggak tahu ya, mungkin ada yang memang mempertimbangkan, memikirkan dulu, pikirin, ini nggak bagus nih. Iya. Ya fine-fine aja, silakan. Tapi kalau saya sendiri, feel-nya nggak dapet kalau nggak dilakuin gitu. Contohnya nih, renang, aku takut renang. Renang aja gitu. Simpel kan? Iya simpel. Simpel nggak? Simpel banget. Terus aku mau tanya lagi tentang apa ya istilahnya, kan kalau kontennya Kodepolitan ini untuk sebenarnya kontennya Kodepolitan ini untuk siapa sih Kang? Kalau boleh diceritain ke Coders. Oke, jujur kalau kita niatkan untuk siapapun yang mau belajar, baik itu dari dasar sampai menengah. Gitu. Expert pun ada sebetulnya, tapi kembali lagi ini siapa aja yang mau belajar. Tapi kalau berdasarkan data, rata-rata yang belajar di Kodepolitan itu adalah pelajar sampai ke fresh graduates. Bukan berarti yang profesional nggak ada, cuman persentasenya lebih kecil. Gitu. Bisa dikatakan 80% banding 20 deh. Gitu. Jadi terus gimana sensasinya belajar Kodepolitan? Teman-teman baca aja komennya kayak gimana Iya, di betul. sana gitu. Karena kita ada kontennya, terus ada forumnya, tanya jawab kan. Jadi ketika teman-teman bingung dan gak ada tempat nanya gitu atau misalnya di Stack Overflow nggak nemu gitu Iya, ya, betul, nanya aja di forum Kodepolitan. Nanti dijawab sama tim kita atau sama penulisnya itu sendiri gitu. Karena kita ada sistem poin juga ya. Iya kan? betul-betul Gitu. di webnya itu. Member juga bisa jawab dan mendapatkan poin. Banget. Poin itu kadang kita bisa redeem loh. Waktu itu tahun kemarin redeem dengan Keychron, Key2 gitu ya. Poinnya dengan nyampe sekian bisa redeem dengan Keychron, Key2 gitu. Seru kan? Jadi selain bermanfaat untuk orang lain, teman-teman juga bisa dapat benefit gitu. Nah Kang, di programnya Kodepolitan tuh ada apa aja sih? Oke. Apa yang udah Kodepolitan tawarkan ya? Iya Oke. betul. Yang pertama itu pasti kan online course-nya. Jadi online course Kodepolitan. Jadi teman-teman membership atau beli satuan kelasnya, teman-teman bisa belajar sepuasnya gitu. Konten apa aja yang ada di Kodepolitan. Dan rata-rata Kodepolitan kontennya lebih banyak di website gitu. Jadi web development itu rata-rata itu. Android juga ada gitu. Kemudian ada Geek Mentor. Geek Mentor mungkin sebelumnya itu adalah mentoring secara online, cuman setelah kita cek itu effortnya untuk yang belajar sama yang mentor terlalu lama, terlalu melelahkan gitu, tapi kurang efektif. Jadinya nanti kemungkinan besar Geek Mentor akan kita lebut dengan membership. Gitu. Oke. Jadi teman-teman bisa mentoring sekaligus membership nantinya. Gitu. Seru banget Ditunggu kan? ya, iya karena suka banyak yang tanya Kang, ada yang bisa belajar tapi sama mentornya enggak langsung sama Iya, tutornya. ini gitu. ada nih, kita siapin ya, tunggu aja. Tunggu teman-teman. Terus apa lagi? di Upschool saat ini memang masih apa ya,
pending kita tutup. freeze dulu. Oh, oke. Kenapa? Kondisi COVID gini cukup sulit untuk menjaga protokol. Daripada mencelakakan, kita Betul, tutup betul. aja dulu itu. Dan kemudian ada lagi, apa lagi ya? Kampus coding. Oh iya, kampus coding. Ya, ada kampus coding. Jadi teman-teman yang memang minat kampusnya kerjasama dengan Kodepolitan dan teman-teman bisa sepuasnya belajar di Kodepolitan, yuk ajak gabung kampus coding gitu. Karena benefitnya banyak banget gitu. Banyak banget. Silahkan dicek kampuscoding.id. Oke, betul. Gitu. Itu dari Kodepolitan. Dan ada lagi sih biasanya kita ngadain events kalau dengan partner gitu. Iya. Contoh kemarin terakhir awal tahun Awal dari tahun. Cloud dengan Alibaba Cloud. Jadi challenge-nya bukan mengutamakan, kita paham banget dengan audiens kita. Jadi kita tidak menantang orang teman-teman untuk membuat aplikasi yang terbaik, no, just do your best. Tapi dari awal sampai akhir, step manapun teman-teman dapat benefitsnya. Gak percaya, teman-teman bisa cek nanti di grupnya deh. Itu sepuas apa mereka dengan baru daftar aja udah dapat scholarship gitu. Iya. Kalau menang baru dapat hadiah gitu. Banyak banget step satu, ada mini challenge, ada apa lagi. Jadi memang kita rancang kalau event-event yang Kodepolitan itu bukan hanya membuat teman-teman harus 100% fokus. Saya percaya banget gak semuanya bisa fokus 100%. Kenapa? Karena ada yang ujian lah, ada yang gimana, tapi tetap ingin mendapatkan benefit sebagai peserta. Silahkan. Mungkin di Q2 ini ada lagi, tunggu aja ya. Oke. Ada lagi nanti. Tungguin ya Tunggu teman-teman. Terus ada ini Kang yang awal tahun itu yang sama Kemenaker itu loh Kang. Oke. Jadi maksudnya boleh diceritain nggak? Istilahnya kita bisa nge-provide pembelajaran atau tutor gitu. Oh oke, in-house training. Jadi kalau in-house dengan training, ya, sebetulnya kita memang sedang mengupayakan konten-konten kita setidaknya ada yang bisa memenuhi standar kompetensi nasional KNI dari BNSP, dan itu sudah kita lakukan selama 2 tahun bareng Kemenaker Intala gitu. Jadi selama 2 tahun itu kita jadi partnernya untuk training ke instruktur sebutannya itu, instruktur daerah, Iya, instruktur betul. swasta. Dan mereka diajak untuk upskill dengan konten-konten dari Kodepolitan dan mentor dari Kodepolitan. Jadi kita kasihnya online course dikasih, offline course maksudnya mentoring langsung juga dikasih gitu. Dan di akhir mereka diuji untuk dapat SKKNI. Sebetulnya itu pun salah satu yang sedang kita rancang, tapi detailnya nanti kita lihat. Oke. Jadi banyak banget loh sebetulnya buat penawaran buat teman-teman, tinggal pilih gitu. Iya sih. Gitu. Kalau misalkan teman-teman ada yang berminat gitu untuk mengadakan on-site mentoring gitu, bisa langsung DM ke Instagramnya Kodepolitan dan sosial medianya Kodepolitan. Yap, silakan. Ya. Terima kasih Kang Singgi. Mau saya tanya balik nggak? Kang mau tanya apa Kang? Apa yang buat Wani tertarik untuk bareng Kodepolitan? Wow. Kalau saya pribadi kenapa tertarik sama Kodepolitan itu dan gabung gitu ya jadi di Kodepolitan, karena lihat ininya lihat pertamanya juga lihat Kodepolitan kan, dia exist banget gitu di pemrograman dari course yang dasar sampai yang dalam gitu ya, mendetail gitu. Terus karena basic saya juga dari pemrograman gitu Kang, jadi ya gabung gitu di Kodepolitan dan alhamdulillahnya betah gitu. Padahal Wani dulunya dari Elkom, sekarang masuk ke Nurkaste. Iya betul, karena di sini saya belajar istilahnya mendevelop skill gitu. Jadi kalau misalkan nggak cocok gitu ya sama satu, bukan ditinggalkan, ditinggalkan dan disendirikan gitu loh maksudnya, tapi dibareng-barengin, ayo kita coba dulu ke ini. Bener sih yang tadi kata Kang Singgi, ya dicoba, jangan terlalu banyak bingungnya gitu. Betul, karena pada dasarnya kalau kita percaya gitu, kalau emang setiap orang, ada orang yang memang potensinya bagus untuk bisa belajar gitu, atau berminat untuk melakukan suatu hal gitu, tinggal ditemukan ke sana. Berbeda dengan asal kerja aja. Iya benar. Itu nggak akan, tentu Wani nggak akan dilanjutin. Iya benar sih. Tapi Wani bagus banget. Jadi
Terima kasih Kang Singgi. Iya. Ya kayak gitu teman-teman kerja di Kodepolitan ya. Jadi teman-teman siapa tahu ada yang mau kerja di Kodepolitan, tungguin aja lowongan ya. Semoga berdoa aja semoga ada Amin. lowongan. Semoga. Kita juga punya banyak proyek yang akan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Iya, mohon doanya juga semoga memang potensi itu bisa datang dan kita bisa bareng-bareng. Mungkin kamu ya, bisa bareng-bareng kita berikan manfaat ke Indonesia. Iya begitu. Terima kasih teman-teman yang udah nonton Semata Podcast. Teman-teman yang nonton dan dengerin Semata Podcast. Ini nggak ada tagline nggak? Semata, nggak ada. Nggak ada. Ya? Kayak gitu. Jadi Tolong dibuat dong, ya. oke, Biar nanti, bagus. nanti saya buat ya Kang. Mohon maaf jika ada kesalahan Ya, maaf ya. dan mudah-mudahan banyak inspirasi yang teman-teman dan saya dapatkan di podcast hari ini. Kodepolitan mending jadi solusi.